Tanya sepele dedek, sholat sunat wudhu 2 rakaat, tapi masya Allah. Di saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dan diajak refreshing, diajak pusing-pusing oleh malaikat menuju ke surga, ternyata ya, suara sendal terompa daripada Bilal didengar Rasulullah SAW. Habis Rasulullah nanya, ya Bilal, bima sabaktani, dengan apa engkau bisa kau mendahului saya? Nah, ada ya Rasulullah yang istimewa. Cuma saya setelah saya selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Nah, perbuatan Bilal ini dijadikan oleh ulama boleh mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, sekalipun itu berbentuk ibadah. Ya, nantilah khusus kita bahas waktu saya syuting tentang masalah gimana hukum 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, untuk mengimbangi pendapat-pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, nanti kita bahas pendapat ulama yang membolehkan. Mereka tidak membolehkan kita, ya enggak apa-apa, biarin aja Anda membolehkan kita. Yang penting kita yang melakukannya tahu dasar kita, dalil kita melakukan. Dia mengatakan orang yang melakukannya itu bid'ah, yang melakukannya itu adalah masuk neraka. Ya nantilah ya, neraka itu nanti setelah kita meninggal ketahuan gitu. Bukan sekarang. Kan beliau itu bukan panitia. Bukan panitia surga neraka. Saya lebih cenderung modelnya begitu aja. Saya enggak mau nyerang mereka, enggak. Udah bosan saya dengar orang nyerang, saling serang-serang itu, enggak. Biarin aja, silakan. Hujat kita itu mengatakan haram, mengatakan tidak boleh, enggak apa-apa. Tapi kita punya dasar dan dalil melakukannya dan mengatakan boleh, mengikuti pendapat boleh. Udah, enggak apa-apa. Toh juga kalau kita misalnya mau debat terus dia kalah, terus nanti dia setelah kalah ngikuti kita, enggak, sama aja. Nah, jadi ya, kalau misalnya bertahan atau menyampaikan dalil-dalil bukan berarti dia supaya ikut kita, enggak harus gitu, enggak. Paling tidak ada wawasannya, oh ternyata ya ada alasan yang membolehkan, paling tidak begitu aja. Kalau dia tetap berpegang kepada pendapatnya mengatakan tidak boleh, oke, enggak masalah. Karena selama ini ya Didi, saya lihat orang debat, enggak ada hasilnya. Apa hasilnya itu? Kecuali misalnya informasi saya dengar kalau di Inggris, kalau kalah debat harus ikut. Di Indonesia enggak. Debat Wahabi katanya itu sama apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya ini Wahabi sendiri mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kadang-kadang bingung, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mana? Yang Wahabi sendiri itu mengatakan itu kita lah yang paling Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau enggak Ahlussunnah neraka masalahnya. Oh, kita yang paling sunnah lah ini, terus ya orang NU mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ini problem ada itu. Ya terus yang mana yang enggak, yang Ahlussunnah wal Jamaah yang enggak, kan bingung kadang-kadang. Versi NU yang Ahlussunnah wal Jamaah yang tahlilan, yang kunut subuh. Itulah lah, masa begitu ada ya. Makanya saya dari kata mau diajak debat, oh enggak. Udah silakan, kalau Anda hujat aja lah. Lebih baik ya tadi itu, apa yang menjadi pekerjaan kita lakukan, dan tentunya kita sertai atau berdasarkan dalil-dalil yang ini terutama sekali kita santri. Dan sebaiknya nanti juga jamaah, dan apa-apa kita jelaskan dalil-dalil itu juga kepada mereka supaya lebih meyakinkan. Jangan hanya oh ini boleh titik. Nah, sementara mereka dakwah kepada jamaahnya dari oh langsung hadisnya Al-Qur'annya disampaikan.
Lo kita intisarinya aja yang kita sampaikan. Ini boleh. Ini udah ulama lamun mulen di engkanggo endi no gawe isi ulama tutu donin. Oh waduh. Ini yang dikhawatirkan nanti pas ketemu jamaah sama jamaah. Ini jamaah mereka itu dibekali dengan dalil-dalil gitu ya. Sudah diberitahu dalilnya, walaupun dalilnya itu berbahasa Indonesia. Nggak hafal dia bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Nah sementara kita hanya sekedar intisarinya aja, pokoknya ya boleh titik gitu. Waduh repot itu besok nanti. Makanya pas di telepon ada seorang, oh Ustadz itu, mereka itu ingin untuk menguasai katanya. Lah kalau mereka ingin menguasai memang kenapa saya bilang? Nah bisa Anda salahkan mereka ingin menguasai. Kalau mereka ingin menguasai, ya bersainglah. Kita juga berusaha bagaimana caranya itu kita kuasai mereka, kan begitu. Oh Ustadz itu di masjidnya 4 speaker. Saya bilang kalau mereka punya 4 speaker, 10 pasang speaker saya bilang. Lah begitulah cara kita itu supaya bersaing sehat. Oh mereka medianya Ustadz adanya itu, punya YouTube banyak lah. Mereka punya YouTube banyak, ya kita punya akun YouTube. Bila perlu semua jadi YouTuber gitu. Kan begitu cara yang sehat ada ya. Jangan main bakar-bakaran gitu. Lebih baik bakar jagung. Aneh nah itu. Ketimbang bakal pondok pesantren lebih baik bakar jagung. Dan saya sampaikan kalau mereka punya speaker 4 untuk mempengaruhi kita, pasang speaker 10 di masjid kita untuk mempengaruhi mereka. Perang argumentasi itu yang paling pas. Jangan pas kita kalah, mereka punya media banyak Ustadz, radio dia punya malah katanya. Setiap hari radio gitu masuk ke dalam rumah kita, matikan kalau mau ndak denger. Yang gitu-gitu kok repot ada itu. Dananya mereka kenceng ya. Ya kumpulin lah dana juga kita itu untuk mengimbangi mereka. Mereka kadang-kadang suka bagi-bagi sembako juga cara-caranya Ustadz. Ya kalau mereka bagi sembako, ya kita juga. Kalau mereka 1 bungkus sembako 1 paket, kita 10 paket kita kasih, kan gitu. Itu cara bersaing yang sehat itu ada dia. Jangan menyalahi orang untuk menguasai kita, mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita juga sebenarnya berhak dan pantas boleh untuk mempengaruhi mereka. Ya, tentunya jangan kita mau dipengaruhi. Saya sekali lagi lebih setuju itu bersaing dengan cara yang seperti itu. Bersaing ide, bersaing berdalil, adu argumentasi, adu ide. Fastabiqul khairat, mantap itu. Mereka bagi-bagi pribadi sembako, bagi-bagi duit. Lah kita pribadi kalau punya, ya kumpulkan orang-orang kita itu. Kita musyawarah, ini mereka bagi-bagi duit, bersedekah, bagus. Fastabiqul khairat. Lah kita kumpulkan teman-teman kita tuh bagaimana caranya supaya jangan terpengaruhi teman-teman kita, bagi-bagi duit juga. Begitu. Mereka terpengaruhi duit terus ya, kita pengaruhi juga dengan duit, kan begitu. Ternyata kita tidak punya duit ya, makanya jangan salah karena kalian kita-kitanya yang pelit, kan begitu jadinya.